Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngebahas tentang fungsi persamaan dan pertidasamaan logaritma ya. Cuman sekarang kita bahas yang bagian dari pertidasamaan logaritma. Kita langsung aja masuk ke materinya untuk pertidasamaan logaritma. Nah, untuk pertidasamaan logaritma itu punya sifat yang sama dengan persamaan eksponen. Jadi kalau basisnya lebih dari 1, tandanya tetap. Tapi kalau misalnya basisnya lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1, maka nanti tanda pertidasamaannya berbalik arah. Gitu. Hampir sama. Bukan hampir sama ya, mirip-mirip lah, mirip gitu. Kemudian di sini langkah penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan syarat numeris logaritmanya, dan syaratnya itu numeris harus positif. Kemudian kita juga harus menentukan syarat pertidasamaan logaritma. Setelah didapat syarat dari ke-1 dan ke-2, maka kita tinggal ngambil irisannya aja dari syarat yang 1 dan 2-nya. Jadi yang dimaksud dengan numerus itu yang fx lah tadi. Gitu ya. Basis itu A, numerus berarti x dan y di sini. Nah. Oke, kita langsung aja. Di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 3x min 5 kurang dari sama dengan 4. Tadi untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus menentukan syarat numerus logaritmanya dulu. Yang dimaksud dengan numerus itu, tadi Ibu bilang, dia itu adalah si fx. Yang ini, si x-nya. Yang ini numerusnya. Berarti, syarat yang pertama ya, langkah yang pertama Ibu kasih pakai hashtag aja lah. Itu (3x min 5) lebih besar dari 0, karena numerusnya itu harus positif, syarat numerusnya. Selanjutnya 3x lebih besar daripada 5, x lebih besar dari 5/3. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu kita harus menentukan syarat pertidasamaan logaritma. Jadi kan di soalnya 2 log 3x min 5. Nah, ini kita rubah juga jadi 2 log 2 pangkat 4. Ini yang masih bingung kenapa 4-nya jadi 2 log 2 pangkat 4, kalian bisa nonton lagi videonya ya, yang ngerubah bentuk yang untuk apa ini? Bentuk yang di sebelah kanan jadi logaritma tuh. Pakai sifat yang ke-1. Nah, kemudian kalau sudah sama ininya kan, basisnya 2 log berarti sisa 3x min 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat 4. Ini 3x lebih kecil sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Min 5 nya pindah ruas jadi plus 5 ya. Kemudian x nya itu adalah 16 plus 5 adalah 21/3. Oh ya, ini karena basisnya 2, makanya tanda pertidasamaannya tetap lebih kecil sama dengan. Berarti kan x nya dapat kurang dari sama dengan 7. Dapat nih syarat ke-1 ya. Yang ini syarat yang ke-2. Tinggal kita langkah ketiganya itu menentukan irisan dari syarat 1 dan 2. Kita tinggal buat garis bilangannya. Kemudian 5/3 dan 7. 5/3 itu 1 koma ya. Berarti kita tulis 5/3 dulu di sini. Ini bulatannya bolong karena tanda pertidasamaannya nggak pakai sama dengan. Kemudian si 7 ini full bulatannya karena dia ada sama dengannya. Terus x lebih besar daripada 5/3, berarti arahnya kan ke sini, ke kanan. X kurang dari sama dengan 7, arahnya ke kiri. Nah, yang dimaksud dengan irisan itu adalah yang paling banyak kena arsiran, atau kalau di sini nih
tandanya itu yang paling ini tuh tebal tuh di sini. Kalau ini kan cuma satu garis, kalau di sini ada dua garis, ini juga satu garis. Sehingga kita dapat si X-nya itu adalah lebih besar dari 5/3, tapi dia lebih kecil sama dengan 7. Tuh, ini pakai tanda sama dengan karena 7-nya full. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke yang contoh kedua. Contoh yang kedua di sini ada 2 log x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 2 log 18. Tadi langkah pertamanya kita bikin apa dulu syarat numerusnya kan? Di sini yang jadi numerusnya itu adalah x kuadrat syarat yang pertama numerusnya itu x kuadrat min 7x lebih besar dari 0. Ini kita buat jadi x kurangi 7. Kenapa? Karena ini kan nggak punya c-nya ya, jadi kita bisa keluarkan, sama-sama punya x, kita keluarkan, jadi x kali x kuadrat, x kali min 7x. Sehingga dapat faktornya itu x sama dengan 0 atau x sama dengan 7. Selanjutnya garis bilangannya berarti di 0 dan di 7. Karena dia lebih besar, ini kan daerahnya positif, ini negatif, ini positif. Lebih besar kita pakai yang positif. Nih di sini. Kemudian numerus yang kedua, syarat yang kedua ya maksudnya, itu 2 log x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 2 log 18. Jadi didapat x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 18. Kita buat jadi pertidaksamaan kuadrat min 18 kurang dari sama dengan 0. Nanti faktornya itu adalah min 18 itu 9 sama 2 ya. Min 9 plus 2. Didapat x-nya sama dengan 9 atau x sama dengan min 2. Kemudian karena ini pakai sama dengan, berarti bulatannya full. Semuanya full ya ini. Yang ini min 2, ini 9. Karena lebih kecil, berarti kita ngambil yang minus. Nah, di sini. Kemudian langkah yang ketiga, kita tinggal bikin irisan. Di sini irisannya mulai dari min 2. Ini min 2-nya full ya. Ibu coba pakai highlighter hitam. Nah. Kemudian 0 ya. Kemudian ada angka 7 sama yang 9. Ini bolong ya. Kemudian tadi yang 0 arahnya ke sini, ke kiri, yang 7 arahnya ke kanan, 2 sama 9 di sini. Berarti nanti daerah penyelesaiannya di sini nih. Irisannya. Irisannya ada 2 ya, yaitu min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 0 atau 7 lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan 9. Ada 2. Selanjutnya contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga, ada tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log x kuadrat min 5x plus 4 lebih besar daripada min 2. Nah, tadi syaratnya kita buat numerusnya dulu ya, syarat numerusnya dulu. Jadi x kuadrat min 5x plus 4 lebih dari 0. Di sini berarti x min 4 faktornya sama x min 1. Didapat x-nya sama dengan 4, x sama dengan 1. Kemudian kita bikin garis bilangannya, bolong semua ya. Ini 1, ini 4. Karena dia lebih besar, berarti kita ngambil yang plus. Itu. Kemudian numerus syarat yang kedua itu soalnya dulu kita tulis ya, setengah log x kuadrat min 5x plus 4 lebih besar dari, di sini kita ganti jadi setengah log setengah pangkat min 2. Nah ini setengah log sama setengah lognya kita bisa langsung ilangin, sisanya adalah x kuadrat min 5x plus 4. Nah karena basisnya kurang dari 1 tapi lebih besar daripada 0, berarti tanda pertidaksamanya dibalik ya, kurang dari setengah pangkat min 2. Untuk setengah pangkat min 2 kita rubah dulu deh di sini biar kaliannya ngerti ya. Nah, catatan di sini. Setengah pangkat min 2 itu kan sama aja dengan 1, biar tandanya jadi positif tuh pangkatnya. Jadi 1/2. Maaf. Di sini aja deh. Jadi nanti yang 1/2 pangkat min 2 nya, biar pangkatnya jadi positif, kita rubah jadi 1/1/2 pangkat 2. Nah kalau misalnya ada pembagian pecahan, berarti kan tandanya berubah jadi perkalian, dengan catatan si penyebutnya itu kita tuker. Jadi kan sama aja dengan 1 dikali 1/2 itu kan sama aja dengan 1/4 ya. Jadi 4/1 alias jadi 4. Sehingga nanti di sini x kuadrat min 5x plus 4 kurang dari 4. Jadi dapatnya x kuadrat min 5x aja. Karena kan 4 pindah ruas jadi minus 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Lanjut kita tentukan syarat selanjutnya ya. Masih syarat yang keduanya. Ini kan berarti didapat x-nya itu jadi x kali x min 5. X-nya dapat 0 atau x sama dengan 5. Garis bilangannya ininya kopong semua karena nggak ada sama dengan, jadi 0, 5, di sini plus, ini minus, ini plus, tandanya dia kurang dari, berarti kita ngambil yang minus. Selanjutnya kita buat irisan ya di langkah ketiga, yaitu angkanya 0 dulu yang kita tulis, kemudian 1 x-nya ya, 1, kemudian 4, satunya lagi 5. Nah yang ini 4 dan 1 tandanya kan si ini ada salah di sini ya, koreksi. Ini ya 1, tulisnya 1 dulu, ini 4. Tuh 1-nya ke kiri, 4-nya ke kanan.
kemudian 0 sama 5 itu tengah-tengah kayak gini. Nah, didapat irisannya ini yang paling hitam daerahnya ya, itu adalah 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1, atau 4 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 5. Mudah kan? Yang masih belum paham, yuk satu contoh lagi deh biar makin paham. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X min 2 ditambah 2 log X plus 5 lebih kecil sama dengan 3. Seperti biasa, kalau misalnya kita punya logaritma terus ada penjumlahan, berarti kita buat pakai sifat logaritma yang dari penjumlahan jadi perkalian. Ya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu syarat numerusnya. Ini numerusnya ada 2, berarti nanti syarat numerusnya juga ada 2, yaitu X min 2 lebih dari 0, sehingga didapat X nya lebih dari 2. Kemudian yang X plus 5 numerusnya lebih besar daripada 0, didapat X lebih besar daripada min 5. Syarat yang kedua, nah ini kita rubah dulu jadi 2 log X min 2 dikali X plus 5 ya, karena kalau misalnya penjumlahan jadinya perkalian, kurang dari sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Ini jadinya 2 log dan 2 lognya kita coret, kita hilangkan aja, langsung anggap dihilangkan. X min 2 kali X plus 5 itu dapatnya X kuadrat, kemudian plus 5X min 2X min 10 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi didapat X kuadrat, ini 5 sama 2 itu adalah 3X min 10, 8 nya pindah ruas jadi min 18, lebih kecil sama dengan 0. Didapat faktornya itu X kita dapat faktornya X 18 kan 6 kali 3 ya, yang hasilnya positif 3 plus 6 kemudian yang satunya X min 3. Tinggal kita dapat faktornya X sama dengan min 6 atau X sama dengan 3. Untuk garis bilangannya, jadi ini full semua ya. Maafkan ada berisik ya, soalnya ini bocahnya tiba-tiba masuk. Jadi yang ini min 6, yang ini 3, kemudian karena tandanya dia lebih kecil berarti kita ngambil yang minus seperti ini. Tinggal selanjutnya kita langkah ketiga bikin ininya, irisannya. Angkanya berarti min 6 dulu ya. Min 6. Kemudian mana lagi? Yang besar lagi min 5. Min 5 nya berarti ini bolong. Min 5. Kemudian ada 3 sama 2 ya. 2 dulu yang kita tulis. Di sini ada 3. Nah ya, untuk yang 3 dia full.
hapus lagi aja lah, atau kita buat di sini aja yang baru di sini ya. Oke, untuk ininya yang full itu yang min 6. Min 6 ini full. Oh maaf, ada kendala sedikit ini di pointernya di sini nih. Ini min 6, kemudian min 5, kemudian berapa lagi, 2 sama 3. Pokoknya kalian ingat si min 6 sama si 3 nya bulatannya full. Kemudian X nya lebih besar daripada 2 ke sini, X lebih besar daripada min 5 ke sini, min 6 sama ini di sini. Berarti nanti daerah yang paling banyak kena arsiran itu yang ini. 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Dah, seperti ini himpunan penyelesaiannya ya. Ibu cukupkan sampai sini untuk contohnya, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.